Tahu tidak, kita orang dewasa punya peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kemampuan membaca anak dan mengembangkan rasa senang mereka terhadap membaca sejak usia dini. Kita pasti senang kan kalau anak-anak sudah senang membaca di usia dini. Kenapa? Karena menurut penelitian, anak-anak yang senang membaca, mereka punya pengetahuan yang lebih luas dan itu diperlukan saat mereka berada di jenjang pendidikan selanjutnya. Di lembaga PAUD sudah harusnya difasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan anak untuk mengembangkan kemampuan membacanya dan menumbuhkan minat baca mereka. Kali ini kita akan membahas bagaimana menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini. Yuk kita lihat. Situasi ini memperlihatkan dari 15 anak yang sedang bermain bersama, hanya 3 anak yang mengambil buku dan membaca. Artinya, ketertarikan anak-anak yang lain pada buku dan bahan bacaan lain belum muncul. Padahal, ketertarikan anak pada buku menunjukkan bahwa kesadaran mereka akan bahasa cetak sudah tumbuh, sehingga mereka dapat mengapresiasi segala bentuk karya tulis. Dan rasa ingin tahu mereka terhadap semua pengetahuan sudah terbangun. Kita lihat juga buku-buku yang mereka ambil ternyata berbeda-beda. Nah, pilihan jenis buku yang mereka ambil menunjukkan minat mereka terhadap pengetahuan yang sedang ingin mereka ketahui. Kita lihat, ada anak yang mengambil buku ensiklopedia, ada yang mengambil buku huruf-huruf, ada juga yang mengambil buku cerita dongeng. Biasanya, guru-guru itu meletakkan buku-buku di ruang perpustakaan khusus atau di lemari yang sulit dijangkau oleh anak. Dan guru sendiri tidak memperlihatkan bahwa mereka senang membacakan. Itu bisa juga terlihat pada lesson plan atau rencana belajar yang mereka buat. Tidak ada jadwal khusus untuk membacakan buku sebelum mereka pulang atau pada saat mereka datang. Sementara di rumah, biasanya orang tua juga tidak memperlihatkan rutinitas aktivitas membacakan buku. Tidak ada koran atau majalah. Membaca koran itu suatu hal yang rutin dilakukan. Jadi anak terbiasa melihat di mana-mana orang membaca buku. Nah, mungkin itu tidak dilihat oleh anak sehingga tidak muncul minat anak dengan bacaan. Kebanyakan orang tua mengisi waktu luang atau liburan mereka dengan membawa mereka jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan atau ke mall. Kurang banyak orang tua yang mengajak anak pergi ke toko buku. Sementara guru-guru banyak mengeluarkan biaya untuk membeli alat-alat tulis dan buku tulis atau alat permainan edukatif, sementara buku-buku masih terlihat kurang di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di situ akan terlihat bahwa munculnya minat baca anak itu tidak muncul karena orang dewasa yang ada di sekitarnya tidak mendukung atau memfasilitasi kebutuhan mereka untuk bisa membaca dan senang membaca. Kebanyakan guru-guru menyediakan buku-buku yang hanya berkaitan dengan alfabet, bagaimana mengenalkan mereka angka dan huruf-huruf saja. Kurang banyak menyediakan buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan cerita-cerita anak yang menarik anak. Guru juga kurang menjadikan buku sebagai sesuatu yang bisa dieksplor oleh anak, memperkenalkan apa itu cover, isi, dan sebagainya, sehingga mereka tertarik dengan buku itu sendiri. Halo Ibu, apa kabar? Ibu apa kabar?
Ibu, nama saya Dian Ansuria. Saya kesini untuk berbagi pengalaman saya selama 10 tahun mendidik anak usia dini. Mudah-mudahan berguna buat ibu, dan buat pemirsa di rumah. Silakan. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, terima kasih sekali Bu ya, saya senang sekali bisa ketemu dengan Ibu. Saya punya masalah dengan anak saya Satrio Bu. Jadi kalau malam itu dia minta diceritakan dongeng-dongeng Bu ya. Iya, bagus itu. Iya, tapi terkadang saya suka kehilangan ide Bu. Kehilangan ide kan Iya. Banyak dongeng Indonesia. Betul. Nah karena itu saya membelikan buku-buku cerita. Tapi kenapa ya Bu, anak saya tidak suka sekali membaca. Oh Gitu, gitu masalahnya. Iya, Bu. Ibu Dian, saya guru dari TK Al Fikri. Problem saya seperti ini ya Bu Dian, motivasi anak supaya membaca, terus anak-anak itu kan beragam minatnya ya. Untuk pendekatan ke anak satu persatu, ini bagaimana ya Bu Dian? Nah itu dia Bu, ternyata tidak mudah ya mengajak anak untuk bisa senang membaca dan bagaimana mengembangkan metodenya untuk bisa mengembangkan minatnya yang berbeda dalam satu lembaga. Nah setelah ini saya akan berbagi beberapa tips bagaimana mengembangkan minat baca anak usia dini untuk ibu melakukannya di rumah dan untuk ibu Imas melakukannya di lembaga serta kepada pemirsa. Jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Kali ini kami mengangkat tema bagaimana menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini. Saya akan mengunjungi lembaga dan berinteraksi langsung dengan anak-anak. Jadi ibu-ibu nanti bisa melihat di monitor. Yuk. Halo, Kakak mau baca buku? Kamu baca buku? Nah, Ibu Dian juga mau baca buku untuk teman-teman semua. Tapi kita mau beres-bereskan mainan dulu, ya kan? Biar duduk kita nyaman. Oke, yang sedang main boleh bereskan dulu mainannya ya. Ya. Hah? Ini ceritanya apa? Ada zaman dulu sebelum ada mobil, belum ada pesawat, orang berjalan membawa barang-barang dengan kereta. Ya, dengan kereta, ditarik pakai kuda. Gitu. Oke, kita mau bacakan yang ini nanti ya sama teman-teman. Tapi kita mau bereskan dulu mainannya. Nah, yang saya lakukan tadi adalah bagaimana membuat anak lain tertarik dengan membahas isi buku pada anak yang sedang membaca buku itu saja. Dengan suara yang lebih keras sedikit, anak-anak lain akhirnya mendengar dan tertarik. Baru saya akan membacakan buku tersebut kepada semua anak. Ya. Oke, kita membacakan yang ini karena tadi teman-teman pilih yang ini. Ya. Pemirsa, saat anak membaca buku, mereka bukan hanya mengeja huruf demi huruf menjadi kata dan mengucapkan kalimat demi kalimat, tetapi juga memahami hubungan gambar dengan kata yang dibacanya. Sebelum mencapai kemampuan memahami bacaannya, tentunya harus dimulai dengan aktivitas membacakan buku. Ketika kita melakukan aktivitas membacakan buku, lakukan dengan cara yang menyenangkan. Pastikan bahwa setiap anak duduk dalam posisi melingkar sehingga mereka dapat melihat ke arah buku dengan jelas. Kita juga bisa melakukan kegiatan misalnya dengan bertepuk tangan terlebih dahulu, menyebutkan nama anak dengan tepuk tangan, kemudian menanyakan kira-kira siapa yang hari ini tidak ada, dan sebagainya. Jadi tidak langsung menuju ke buku yang akan kita bacakan. Pastikan bahwa setiap anak sudah merasa nyaman. Kita juga bisa menanyakan apakah mereka mau ke toilet terlebih dahulu atau mau minum. Karena membacakan buku itu
memerlukan konsentrasi untuk anak-anak, dan jangan sampai ketika satu anak merasa tidak nyaman, anak lain menjadi tidak nyaman dan terganggu pula. Namanya buku ensiklopedia. Ya, ini namanya cover. Apa namanya nih? Cover itu lebih keras daripada yang di dalam. Coba rasakan cover dengan yang di dalam. Beda nggak? Ini tipis, ini tebal. Boleh dikelilingi, boleh semua pegang. Tidak rebutan, ganti. Nah, pada saat itu saya memperkenalkan kepada anak tentang struktur buku. Apa itu cover dan apa itu isi buku? Apa perbedaannya cover dengan isi buku? Mereka juga bisa mengenal tentang tekstur tebal dan tipis. Ini namanya cover buku. Biasanya cover buku itu lebih tebal dari isi buku. Ya, cover buku lebih tebal dari isi buku. Coba kita lihat siapa yang mau coba pegang. Ini lebih tebal, ini ada juga ini. Ini kan lebih tebal ya. Nah, itu lagi. Iya, dalamnya pasti lebih tipis. Ini lebih tebal daripada. Coba rasakan, sama ini juga. Coba bedakan. Ini juga. Sudah selesai. Ambil tisunya. Ya, nih coba pegang. Pasti cover itu lebih tebal dari kertas yang isinya, ya enggak? Di awal tadi saya sudah menjanjikan pada anak-anak untuk membacakan salah satu buku. Sementara mereka mengeksplor buku-buku yang lain untuk bisa membandingkan antara cover dan isi buku, mengenal tekstur tebal dan tipis. Kita harus kembali lagi kepada rencana semula, yaitu membacakan satu buku. Di sini saya membacakan satu buku ensiklopedia karena itu yang sedang menarik perhatian anak saat itu. Bagus nggak bukunya? Bagus ya. Ini namanya ensiklopedia. Di dalam ensiklopedia itu banyak sekali pengetahuan. Tadi, nah ini ensiklopedia tentang kendaraan, ya. Tadi ini udah sampai mana ya tadi ya, sini ya? Sampai mana? Nomor 10, mana ya nomor 10 ya? Ini namanya halaman nih. Halaman berapa? Halaman 10. Ini dia halaman 10. Benar tadi sampai sini? 18. Sampai 18. Coba kita lihat. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, iya, kasih komentar ya kita lihat. Nah, ini dia. Zaman dulu sebelum ada mobil, ya, sebelum ada kereta, sebelum ada pesawat, semua orang mengangkut barang menggunakan kereta dari kayu, rodanya dari kayu. Pertama keretanya didorong sama orang, ditarik orang, terus lama-lama ditarik kuda. Nah, sekarang jadi dia pakai mobil. Ini zaman dulu ya. Sebelum masuk ke konten isi buku, biasanya saya memperkenalkan juga kepada anak-anak apa yang dimaksud dengan halaman dan angka-angka yang ada di halaman tersebut. Saat saya mengajak mereka menghitung angka-angka yang ada di halaman, mereka senang sekali loh, meskipun kemampuan mereka menghitung belum sampai pada angka tersebut. Saat kita masuk ke dalam konten atau isi buku, pastikan bahwa anak-anak sudah memperhatikan ke arah buku. Di situ kita tunjukkan gambar-gambar dengan kata yang terdapat dalam buku. Pengetahuan yang akan mereka peroleh dari isi buku itu tidak harus kita pastikan saat itu mereka ketahui. Nah, jadi tidak perlu dites dengan pertanyaan-pertanyaan tentang isi buku tersebut. Kebanyakan guru-guru melakukan itu, jadi itu yang membuat anak-anak tidak tertarik untuk membaca buku. Jadi kita harus yakin
bahwa ketika anak membaca buku, dia pasti memperoleh pengetahuan yang bermanfaat buat dirinya. Ada apa di dalam buku ini? Ada bis. Ada apa lagi? Ada mobil. Ada kereta, ada pesawat, ada roket. Terus ada apa lagi? Ternyata karena Satrio baca buku ini, Satrio lagi, Ibu Dian terus saja keingetan Satrio. Karena Gilang sudah baca buku ini, ya maaf ya Gilang ya. Gilang sudah baca buku ini, dia jadi tahu tentang jenis-jenis kendaraan. Ya Gilangnya hebat ya. Kita jadi tahu tentang berbagai macam setelah kita baca buku. Pemirsa, kita juga perlu memperkenalkan kepada anak bagaimana merawat buku, bagaimana cara membuka halaman-halaman buku, dan akibat-akibat jika buku tidak dirawat dengan baik. Lakukan kegiatan membacakan buku pada anak sesering mungkin, meskipun tidak harus banyak halaman yang dibaca. Jangan lupa lakukan sedini mungkin. Sebab bayi perlu distimulasi seluruh inderanya yang diperlukan untuk membaca, yakni indera visual atau penglihatan, dibiasakan untuk melihat gambar-gambar, melihat jari-jari tangan kita menelusuri kalimat-kalimat, dan melihat lembaran-lembaran buku dibuka. Begitu juga pendengarannya harus distimulasi untuk terbiasa mendengar perbedaan bunyi huruf, mendengar kata yang diucapkan dengan tulisannya, dan mendengar suara ketika halaman-halaman dibuka. Nah, ternyata banyak yang harus kita lakukan pada anak agar mereka senang membaca. Yang lebih penting adalah di rumah atau di sekolah selalu tersedia bahan bacaan yang mudah dijangkau anak. Dan kita orang dewasa yang ada di sekitar anak memperlihatkan bahwa kita juga senang membaca. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ini. Kembali di program Guruku. Tadi di segmen 2 saya sudah memberikan beberapa tips bagaimana menumbuhkan minat baca anak usia dini. Bagaimana Bu, sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Iya, saya mohon maaf Bu, saya mau tanya lagi, saya agak sedikit bingung Bu. Sebaiknya sedini apakah menumbuhkan minat baca terhadap anak Bu? Oke. Untuk menumbuhkan minat baca anak itu harus dimulai sedini mungkin. Sepengetahuan saya bahkan bisa dimulai sejak usia dini dan masih bayi. Misalnya pada saat anak bisa dipangku, ibu bisa pangku dan ibu satu tangan bisa ibu pegang buku. Dari situ anak bisa melihat gambar-gambar, warna-warna yang ada di buku dan juga bisa mendengar ketika lembaran-lembaran halaman ibu buka. Semua itu kemampuan visual dan mendengar adalah bahan atau alat indera yang khusus digunakan ketika kita membaca. Jadi itu harus dilatih sejak sedini mungkin. Ya Ibu, kesulitan saya waktu mengajar itu apakah membaca selalu berarti mengeja alfabet ya Bu? Setahu saya Bu, tidak langsung anak itu membaca dengan mengeja alfabet. Itu harus dilakukan secara bertahap. Misalnya pada saat kita membacakan buku ke anak, kita perlihatkan covernya, kemudian kita perkenalkan apa isi buku itu, apa bedanya cover dengan isi buku, halaman-halaman yang ada di sana, sampai nanti akhirnya mereka menemukan sendiri ejaan-ejaan yang ada di buku. Dan ketertarikan mereka terhadap buku itu lebih penting ketimbang mereka mengeja kata-kata atau membaca kalimat demi kalimat yang mereka tidak mengerti maknanya. Jadi lebih baik perbanyak kosakata mereka dengan berbicara sebanyak-banyaknya tentang isi buku yang ada di sekolah. Nanti ketika tumbuh minat mereka untuk membaca dan melihat-lihat buku, mereka akan temukan sendiri konsep-konsep dari ejaan dan alfabet itu. Gitu Ibu. Oh ya Bu, boleh saya bertanya satu lagi Bu? Boleh. Iya, sebetulnya apa sih Bu manfaatnya menumbuhkan anak membaca sejak dini Bu?
Karena di TK kan mereka akan mendapatkan pelajaran itu kan? Iya. Iya Bu. Tadi kan saya sudah bilang itu bisa dimulai sejak mereka bayi. Itu hanya untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk kemampuan membaca. Jadi visualnya dipertajam, pendengarannya dipertajam, kebiasaan melihat gambar, kebiasaan melihat buku dan mendengar suara-suara dari kertas yang dibuka. Dan kalau sudah tumbuh minatnya, itu akan berguna buat mereka menemukan sendiri pengetahuan yang mereka minati. Itu akan berguna nanti ketika mereka memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, itu artinya kita tidak harus lagi memberikan pengetahuan ke anak dengan cara ceramah-ceramah ya. Jadi dia sudah senang aja, misalnya pergi ke toko buku sudah langsung ambil buku. Kemudian kalau mereka punya uang gitu, aku maunya beli buku aja. Jadi itu kan sesuatu yang sangat bermanfaat buat dia. Jadi nanti ketika mereka dewasa, kita tidak perlu lagi kesulitan untuk mengajarkan mereka membaca atau menemukan mereka minat membacanya. Nah, kebanyakan Bu, anak-anak yang sudah bisa membaca tetapi tidak senang membaca, kan nggak ada gunanya juga kan Bu ya. Jadi mereka lancar gitu membaca, tapi nggak tahu apa yang dibacanya, maknanya tuh apa. Atau ketika di SD, baru besok mau ulangan, baru membaca buku. Atau di SMA mau ujian baru baca buku, kan nggak bagus juga. Dan banyak sekali sekarang orang-orang itu terpaksa orang tua harus meleskan anaknya, les ini les itu hanya karena minat bacanya kurang gitu. Jadi yang terpenting buat kita adalah bagaimana membuat mereka senang membaca buku, bukan hanya bisa membaca buku. Pasti wawasan pengetahuannya akan lebih luas dibanding anak-anak yang lain, dan itu berdasarkan penelitian dong Bu, bukan kata saya. Pemirsa, anak adalah buah hati kita yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita didik sedini mungkin dengan penuh kasih sayang, agar kelak mereka bisa menjadi manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Sampai jumpa.